Oke, sekarang saya akan jelaskan pengalaman au pair saya ke Prancis per bulan Maret 2023. Step 1. Di manakah kita mencari kesempatan au pair ini? Kita bisa lihat di website aupairworld.com, kemudian di website aupair.com. Keduanya adalah website yang free. Jadi teman-teman gak usah bayar apapun dan bukan sejenis agent juga, tapi teman-teman bisa cari langsung keluarganya di kedua website ini. Saya sangat rekomendasikan aupairworld.com karena kita bisa langsung kirim pesan ke calon keluarga dan mereka juga kirim pesannya ke kita tanpa harus bayar. Yang kedua, aupair.com itu kita harus bayar jadi member kalau mau bisa baca pesan dari keluarga atau pesan yang dikirimkan keluarga ke kita. Lalu kita juga bisa cari di grup Facebook, misalnya kita masukkan keywordnya au pair Paris atau au pair France di Facebook, nanti akan keluar berbagai macam grup. Nah, di situ teman-teman bisa cari keluarga juga, tapi saran saya untuk yang pertama kali buat, lebih baik kedua website yang saya kasih tahu di awal, aupairworld.com dan aupair.com. Biasanya di grup Facebook itu untuk para au pair yang sudah ada di negara tujuannya. Misalnya udah sampai di Prancis, terus dia mau ganti keluarga, atau misalnya dia ingin ke kota lain, ada urusan apa dan pengen harus keluarganya di sana gitu. Lebih simpel di grup Facebook, terus kita juga bisa tanya-tanya atau sharing cerita di grup tersebut. Lalu syaratnya apa saja? Untuk jadi au pair, yang pertama usianya di rentang 18-30 tahun, yang kedua minimal pendidikan SMA, dan memiliki kemampuan bahasa Prancis minimal level A1. Lebih baik lagi kalau teman-teman ada di level B1. Dan sebisa mungkin bahasa Inggrisnya juga diperbaiki, ditingkatkan, supaya kalau misalnya di sana, misalnya teman-teman udah di Prancis, bisa switch dulu ke bahasa Inggris untuk lebih memudahkan komunikasi ya. Lalu yang ketiga adalah paspor. Paspor ini saya sendiri paspornya itu tipe wisata. Dan di paspor ini teman-teman harus cek ada kolom tanda tangannya atau enggak di halaman paling belakang atau di halaman 4 bagian endorsement. Karena ada 5 negara Schengen yang mengharuskan kolom tanda tangan tersebut. Karena kan sifatnya internasional. Kelima negara ini adalah Belanda, Jerman, Luxembourg, Belgia, dan Swedia. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa minta ke kantor imigrasi terdekat di Indonesia atau misalnya udah di sana, ada di luar negeri, untuk minta pengesahan kolom tanda tangan tersebut. Lalu persiapannya apa saja? Yang pertama, surat motivasi dalam bahasa Prancis. Kedua, CV dalam bahasa Prancis. Ketiga, pengalaman menjaga anak-anak. Contohnya, pengalaman teman-teman misalnya menjaga adik selama 5 tahun, atau menjaga keponakan yang berusia 5 bulan, terus misalnya juga menjaga anak tetangga. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan anak-anak. Karena kan au pair ini memang pasti ada di keluarga yang punya anak-anak kecil, bukan anak-anak yang sudah dewasa ya. Kemudian foto profil teman-teman, dan lebih bagus lagi kalau ada foto bersama anak-anak, misalnya saat teman-teman jalan-jalan sama anak-anak, atau menjaga mereka, atau ngajarin mereka PR, atau apapun yang bareng sama anak-anak. Terus harus sudah divaksin. Kalau dosis 1-2-nya boleh sih, kayak saya Sinovac kan, ke-3 dan ke-4. Nah, baru ngikutin yang permintaan Prancis. Bisa Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson. Saya tahun 2022 sempat apply juga visa. Kata mereka sih nggak masalah. Dosis 1-2 Sinovac, terus ketiganya saya Pfizer, nah itu baru nggak apa-apa.
Yang penting di dosis tambahannya mengikuti permintaan vaksin dari mereka. Lalu step 2, apa langkah selanjutnya? Yang pertama, teman-teman harus aktif mencari host family, karena kan akan ada banyak pilihan di kedua website tersebut yang saya sebutkan tadi. Itu ada banyak profil di mana mereka kasih tahu, contohnya kami butuh au pair yang bisa mengendarai mobil untuk antar jemput anaknya ke sekolah, atau misalnya kami membutuhkan au pair yang tidak punya alergi makanan apapun. Nah, di situ teman-teman bisa cek, atau misalnya teman-teman menginginkan keluarga yang seiman dengan teman-teman, yang makanannya halal, bisa dicari di website tersebut. Lalu nanti teman-teman akan masuk ke sesi wawancara online. Biasanya nanti keluarga yang sudah berminat itu akan mengundang teman-teman untuk wawancara. Nah, di sesi ini tanyakanlah semua hal yang teman-teman ingin ketahui dan apa yang host family perlu ketahui dari teman-teman. Dan normalnya au pair itu nanti akan bayar sendiri untuk visa dan tiket pesawat. Karena kan nanti di Perancisnya teman-teman akan dapat tempat tinggal, terus dapat asuransi, dapat makan, dan jika keluarganya memberikan itu kelas bahasa. Ini tergantung ya, kalau yang sekarang saya cek untuk kursus bahasa bisa diambil, bisa enggak. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya draft B2 nih, kalau menurut saya ya udah lebih baik fokusin ke komunikasi bersama orang asingnya daripada belajar lagi. Itu tergantung teman-teman sih, dan gimana keluarganya juga. Kemudian, jika host family-nya sudah setuju, apa yang akan teman-teman lakukan? Yaitu mengambil medical check up. Lalu hasilnya buat ke dalam bahasa Inggris atau ke Prancis, kirimkan ke calon host family teman-teman. Kalau saya posisinya di Bandung, saya biasa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Itu ada di lantai paling atas. Bagian medical check up saya bayar 450.000 dan yang regular aja. Gitu. Ada sih beberapa artikel yang bilang harus ada pengecekan TBC, HIV, tergantung. Nah, itu kalau saya tanyakan dulu ke keluarganya mau gimana. Kata mereka yang MCU biasa aja. Jadi saya hanya minta medical check up versi rumah sakit gitu. Yang kedua yang harus kita buat adalah convention atau agreement serva. Jadi dokumennya sendiri itu sudah disediakan dari pemerintah Prancisnya untuk au pair. Teman-teman bisa lihat di website yang saya cantumkan atau masukkan di Google dengan keyword serva au pair. Nanti akan keluar dokumennya. Step 3, mengurus visa. Yang pertama, teman-teman buat dulu akun di Friends Visa di website yang saya cantumkan. Semua data-data yang perlu diisi di website tersebut. Setelah itu nanti akan keluar sejenis nomor referensi. Nah, setelah mendapatkan nomor referensi itu, lanjutkan membuat akun TLS kontak di website yang saya cantumkan. Silahkan di screenshot saja. Kemudian pilih tanggal appointment. Silakan hubungi TLS kontak untuk menanyakan servis lainnya yang kamu butuhkan dan kalau kamu punya pertanyaan. Kalau saya itu rencananya pergi bulan April 2023, otomatis kan harus bulan Maret nih bikin visanya. Jadi saya cek kalau di TLS itu ada 2 jenis appointment, ada yang normal appointment, ada yang prime time appointment. Nah, kalau normal appointment paling cepat waktu kemarin itu 26 Mei. Terlalu lama. Jadi saya telepon pihak TLS kontak, terus kata mereka ada yang cancel di bulan Mei tanggal 8, tetap masih kejauhan. Tapi ada juga service namanya Apply Anywhere.
semacam servis khususnya mereka. Jadi mereka akan datang ke kota kita. Kayak contohnya misalnya posisinya di Jakarta, bayar servisnya sekitar 1,8 juta. Kalau di Bandung, bayarnya sekitar 3,7 juta. Tapi untuk biaya lebih lengkapnya lagi, silahkan cek di website TLS Kontak. Lalu, step 4. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk visa? Pertama, paspor yang masih berlaku dengan ketentuan yang dari TLS Kontak. Jadi, nggak boleh mepet waktu kadaluarsa paspornya. Terus yang kedua, fotokopi halaman identitas di paspor, dan jika ada, fotokopi juga visa Schengen terakhir yang kita miliki. Yang ketiga, foto visa Schengen. Visa Schengen ini, foto ini bisa kita bisa foto di kantor TLS Kontak. Bayarnya 75.000 tapi pakai mesin. Kalau saya fotonya di Seruni, di Jalan Merdeka, di samping Hokben, dekat Bandung Indah Plaza. Biayanya 45.000 dan hasilnya bagus. Terus yang keempat, kartu keluarga. Kartu keluarga ini yang asli dan terjemahan. Saya kasih tanda bintang karena saya share di channel Telegram saya. Bisa dilihat, bisa di copy paste dari situ. Yang kelima, konvensiong atau agreement serva. Saya share juga di channel Telegram Friska Seal. Terus yang keenam, sertifikat bahasa Prancis. Itu dari yang lembaga apapun, tapi harus punya sertifikat DELF ya. Otomatis teman-teman harus ujian dulu ke IV. Yang ketujuh, jika memungkinkan, bawa juga fotokopi ID host family-nya. Karena waktu kemarin saya diminta, tapi sebenarnya di required documents nggak diminta. Ini jaga-jaga aja. Yang ke-8, dokumen French visa yang sudah kita isi dan tanda tangani. Yang nomor 8 itu kita dapat dari isi bagian nomor 1 di step 3, mengisi data French visa. Lalu tiket pesawat dan asuransi perjalanan itu tidak diminta, karena sebelumnya saya telepon TLS Kontak untuk make sure kenapa tidak ada tiket pesawat dan asuransi perjalanan, karena memang tidak diminta. Lanjut ke hari H appointment. Kita bawa semua dokumen asli dan fotokopi yang diminta di step 4 tadi, dan sebaiknya datang 1 jam sebelum janji temu, karena menghindari kemacetan atau apapun yang mungkin bisa terjadi di hari H. Lalu, yang tadi saya sudah katakan, tidak perlu buat tiket pesawat dan asuransi. Jadi enak ya, nggak usah bayar apa-apa dulu. Visanya keluar dulu, baru bisa beli tiket pesawat dan asuransi perjalanannya. Kemudian pembayaran bisa menggunakan kartu debit, kredit, QRIS, juga uang tunai. Lalu detail lainnya saat appointment di TLS Kontak adalah paspor kita bisa dikirim ke alamat rumah kita dimanapun kita berada, dan atau kita bisa ambil juga langsung ke kantor TLS Kontak dengan bawa dokumen-dokumen yang diberikan pada saat hari appointment. Ada resipnya, ada biometrik, pokoknya dokumen yang dikasih sama pegawai TLS saat kita datang hari H appointment itu. Lalu biayanya ya yang di TLS Kontak antara lain biaya visa dari pemerintah Prancis, kemudian biaya servis TLS, yang mana si uang paspor ini include ke servis TLS. Jadi teman-teman nggak usah bayar lagi paspor karena sudah masuk ke situ. Mau kita kirim ke alamat rumah ataupun kita ambil, masuk ke servis TLS itu. Juga jika ada servis tambahan lainnya, contohnya seperti saya dapat prime time appointment, jadi saya harus bayar biaya tambahannya. Nah, di kasus saya kemarin itu saya harus tanda tangan surat pernyataan karena paspor saya tidak ada kolom tanda tangannya. Jadi surat pernyataan ini
Jadi di surat pernyataan ini tertera kalau saya secara sadar memberikan paspor saya tanpa kolom tanda tangan tersebut. Jadi apapun hasilnya nanti itu adalah tanggung jawab saya. Maka dari itu sebaiknya paspor teman-teman sudah harus ada kolom tanda tangannya. Jadi di kasus saya, ya untuk detailnya ya, saya kan dapat slot dari orang yang cancel appointment di jam prime time di 7.45 pagi. Jadi saya harus bayar biaya layanan tambahan sebesar 736.000. Lalu total biaya yang harus saya bayar adalah sekitar 2.942.000 atau 3 juta kurang dengan rincian yang ada di bawah. Selesai dari TLS, silakan cek proses visa di website TLS Kontak di akunnya teman-teman. Nanti setelah ini saya akan kasih detailnya. Jadi setelah selesai proses pengajuan visa TLS ini, teman-teman bisa lihat paspornya teman-teman. Syukurnya kalau tertempel visa tersebut udah selesai kan, tinggal beli tiket pesawat dan kalau mau asuransi perjalanan. Tapi kalau misalnya tidak tertempel, berarti kan visanya ditolak. Kita bisa mengajukan banding. Untuk mengajukan banding, nanti dikasih dokumen, harus dikirim kemana, dalam kurun waktu berapa bulan, dan berikan juga alasan pernyataan kenapa teman-teman mengajukan banding. Jadi, pertanggal 9 Juni 2021, hanya pengunjung yang telah divaksin dengan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson yang boleh pergi tanpa restriksi. Nah, kalau saya vaksin 1-2-nya Sinovac, ketiganya itu Pfizer. Jadi boleh vaksin 1-2-nya yang lain, ketiga 4-nya silahkan ikuti yang ada tertera di sini. Waktu tahun kemarin 2022 saya pernah apply dan nggak ada masalah sih dengan dosis tambahan yang berbeda dengan dosis pertama kedua. Yang ketiga, saya langsung ketiga ya, karena 1-2-nya itu ada dokumen, ada nomor referensi saya, jadi saya lewatkan saja. Ketiga, deposit aplikasi kita di TLS Kontak. Yang keempat, ini saya bayar 736.000 karena ada servis tambahan di prime time appointment. Kelima, ini dokumentasinya adalah aplikasi saya sudah disubmit di TLS Kontak. Yang keenam, pembayaran service fee selesai. Yang ketujuh, transfer ke Kedutaan Prancis di Jakarta dari TLS. Nomor 8 masih menunggu instruksi dari Kedutaan Prancis. Nomor 9 itu kembalinya paspor kita dari Kedutaan Prancis ke TLS Kontak. Yang 10 saya nggak tahu apa, di sini nggak dijelaskan. Yang ke-11 baru paspornya kembali dari TLS Kontak ke kita.